Kita lanjutkan langsung ke software pengasnya. Kita dibuka, kita klik new di sini, new, dan kita atur terlebih dahulu untuk unit system, yaitu di tools lalu unit system. Yang kita ini ubah, lengthnya adalah meter, force-nya itu kilonewton, dan heat-nya adalah joule, dan juga temperaturnya kita ubah ke celsius. Selanjutnya kita ke struktur, lalu struktur type kita ubah menjadi consistent mass, lalu convert self weight into masses. Klik OK jika sudah. Selanjutnya kita masukkan properties material properties, dan juga section properties. Klik properties, lalu material properties, lalu kita klik add di sini, dan kita berikan nama sesuai kode mutu betonnya, itu si aksen 30. Desainnya kita ubah, type of desainnya dari concrete, dan standarnya kita nonkan. Lalu modulus elasticity kita isikan 4700 dikali akar FC aksen, lalu jangan lupa dikalikan 1000. Untuk Poisson ratio itu adalah 0,2, thermal coefficient adalah 10⁻⁵, density-nya yaitu 25. Jika sudah, klik OK. Lalu selanjutnya ada kita pindah ke section properties, klik add, kita ubah di sini menjadi solid rectangle, namanya yaitu plat. Kita db kita ganti menjadi user, dan kita isikan tinggi, tebalnya adalah 0,3 ya, dan lebarnya adalah 1,68. Saya samakan seperti yang ada di PPT. Klik OK jika sudah. Selanjutnya kita pemodelan geometrik dengan membuat node. Klik node-nya. Di sini ada node atau elemen. Kita klik nodes. Kita apply. Di sini kita titik awal adalah titik 0. Apply. Ctrl E. Kita jangan tampilkan dulu axis-nya agar terlihat titiknya. Selanjutnya kita atur panjangnya, atau kita copy node ini. Node ini kita copy dengan select node di sini, select single node, klik, lalu kita ubah create nodes menjadi translate nodes. Kita ubah jarak x-nya, yaitu karena ini bentangnya 5 meter, kita ubah menjadi 5 meter. Klik apply, dan dia akan terkopikan sejarak 5 meter terhadap sumbu X. Selanjutnya kita membuat elemen. Di sini ada node element, di sini ada create elements, atau tidak, pada tree menu ada elemen di sini. Kita pastikan yang di sini itu benar, yaitu materialnya adalah FC30 dan sectionnya adalah plat. Ya sudah, klik nodal connectivity, kita tarik. Ini kita munculkan terlebih dahulu node number-nya agar kita tahu. Lalu kita klik dari 1 ke 2, dan dia akan muncul. Untuk memunculkan gambar 3 dimensi cukup menggunakan shortcut Ctrl H, atau menggunakan di sini ada menu hidden. Sudah, kita ganti menjadi isometric tampilannya. Selanjutnya karena ini di atas 2 peletakan, kita selanjutnya adalah membuat peletakan pada node 1 dan 2. Di sini ada boundary, lalu define support, dan kita klik yang akan dijadikan peletakan. Node pertama kita membuat sendi di sini, klik apply. Untuk sendi yaitu DOL ya, dicek semua. Dia tidak diizinkan bergerak pada arah sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya kita klik yang 2, kita buat roll, yaitu dia
dapat diizinkan bergerak ke arah sumbu X. Klik apply. Dan sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke load, kita static load, kita masukkan bahwa bebannya itu ada beban sendiri dan juga beban truk. Tetapi untuk di static load case ini kita masukkan saja yang beban statiknya, yaitu berat sendiri. Sini dan load kita add dan close. Selanjutnya kita masukkan beban self weight-nya, yaitu pada menu load. Di sini ada self weight. Lalu kita masukkan ms load case-nya, kita isikan -1. Kita klik add. Dan juga jangan lupa load masisnya ya, beban berat sendirinya kita add, lalu klik OK. Selanjutnya kita masukkan moving load-nya, yaitu masih pada tab load. Di sini kita ubah menjadi moving load. Kita moving load kodenya kita pakai yang LRFD. Klik traffic line length. Kita add di sini, beri nama saja line 1. Kita ini nolkan ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita hanya memberikan beban satu roda pada injak ini. Jadi kita nolkan untuk wheel spacingnya. Lalu untuk moving directionnya both, jadi dia akan dua arah bergeraknya. Klik pointnya dari 1 ke 2 ya, kita klik arahnya, lalu kita checklist untuk span startnya, lalu kita klik OK. Dan ini sudah muncul lane 1. Ini adalah jalurnya. Kita masukkan beban truknya di vehicles, add user define, kita namakan truk. Lalu untuk bebannya itu yang sudah dikalikan FBD ya, 157,5, dan untuk jaraknya di-nolkan. Klik add, lalu OK. Dan sudah beban truk sudah terinput. Selanjutnya kita masukkan beban truk tersebut ke dalam jalurnya setelah kita buat, yaitu klik moving load case di sini, lalu kita add dan berikan nama truk saja, beban truk, lalu kita add di sini dan klik lane 1 2 kali, kita klik OK. Jika sudah klik OK dan dia sudah terinput, maka langkah selanjutnya adalah kita running model ini. Apakah sudah berhasil atau belum? Kita save terlebih dahulu. Di sini ternyata ada warning, berarti di sini ada suatu masalah. Tapi coba kita lihat terlebih dahulu saja hasilnya. Kita lihat di results, lalu force, lalu beam diagrams. Kita ubah ini menjadi beban akibat truk, yaitu MV all truk. Kita sebelum kita masukkan dulu load combination-nya ya. Masukkan load combination. Kita unlock dulu, masukkan load combination. Pertama kita buat saja quad 1, kita masukkan bebannya dua-duanya, dan faktornya itu 1,3 dan untuk beban truk 1,8. Kita sudah close. Ini kita running-kan lagi. Lalu kita untuk hasilnya ke results, lalu force, diagrams. Kita klik di sini yang CBOL quad 1 dan di sini solid fill. Untuk komponennya kita pilih M-nya itu moment. Klik legend di sini, klik titik 3-nya, lalu kita pilih fix, klik OK.
dan dia akan muncul momen yang akan terjadi. Ini adalah momen dari plating jaket itu sendiri. Lalu untuk FZ adalah gaya geser, kita dapat lihat ini adalah akibat gaya geser, diagram gaya geser, dan ini diagram momen. Cukup sekian penjelasan dari plat injak, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya, karena di sini saya juga masih perlu belajar banyak mengenai midas ini, dan semoga menjadi bermanfaat untuk tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.